Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Malam hari ini kita bertemu dalam ruang kolaborasi untuk nanti diupload di demonstrasi kontekstual dalam kelompok ya PPK di topik 5, di topik 6 ya. Baik, untuk kegiatan malam hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok yang diantaranya nanti akan saya memperkenalkan diri, saya sebagai moderator dan juga manajer untuk kegiatan diskusi di ruang kolaborasi ini. Nanti untuk presentasi akan dilaksanakan oleh Saudari Rizky Kurniawati dan nanti dilanjutkan sesi diskusi dengan eh, menjawab dari beberapa pertanyaan. Ada dua tim nanti yang akan melaksanakan tanya jawab. Untuk memberi pertanyaan nanti akan dilaksanakan oleh Saudari Rizka Fitriana, Yulina Puspitasari, Anis Ciptaria, dan Irsa Halimatus Zulfa. Dan untuk memberi tanggapan atau jawaban nanti akan dilaksanakan dari teman kita, Saudara Aldi, Firmansyah, Niken, Bintarawati, dan Balawan Aliman Amali. Dan di akhir nanti akan ada pembacaan notulen hasil dari simpulan diskusi kita malam hari ini. Nanti akan ada dari Saudari Septi, Revinda, Argiandini, dan juga uh, Jamaluddin Fauzan. Ya, baik. Untuk memulai kegiatan malam hari ini nanti akan segera kita laksanakan. Pertama adalah presentasi dari Saudari Rizky Kurniawati yang sudah mengirimkan video. Mari kita simak bersama-sama paparannya. Apakah sudah terlihat? Ya, Sudah. dan perancangan kurikulum pembelajaran menggunakan buku teks. Topik 6, ruang kolaborasi kelompok 1. Disusun oleh Aldi Firmansyah, Niken Bintarawati, Rizka Fitriana, Rizky Kurniawati, Yulina Puspitasari, Agusta Trirusandi, Balawan Aliman Amali, Anis Cipta, Irza Halimatus, dan Septian Revinda. Ilustrasi 1. Buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2. Buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kelompok kami lebih sering melakukan ilustrasi satu. Hal ini dikarenakan kami percaya bahwa buku teks sebagai sumber daya dapat digunakan sebagai landasan desain pembelajaran yang lebih kreatif dan beragam. Dengan menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber rujukan, kami dapat mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran yang relevan dan memastikan tujuan pembelajaran yang spesifik tercapai. Selain itu, kami memilih ilustrasi satu karena kami percaya bahwa pembelajaran efektif tidak hanya bergantung pada buku teks sebagai satu-satunya panduan. Dengan memanfaatkan buku teks sebagai sumber daya, kami dapat mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih holistik dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kami dapat mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal dan memastikan pengalaman belajar yang lebih beragam dan menarik bagi peserta didik. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi satu. Peserta didik kekinian cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran yang memanfaatkan berbagai sumber daya dan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber daya dan rujukan untuk desain pembelajaran, peserta didik kekinian dapat lebih terlibat dalam proses belajar mengajar. Sementara itu,
Ilustrasi 2 yang menekankan bahwa buku teks adalah satu-satunya penuntun pembelajaran tanpa tujuan eksplisit di luar buku teks mungkin kurang sesuai dengan peserta didik kekinian yang lebih menghargai kebebasan dalam belajar dan pengalaman pembelajaran yang beragam. Oleh karena itu, ilustrasi 1 lebih cocok untuk peserta didik kekinian karena memberikan ruang yang lebih besar bagi kreativitas, inovasi, dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Ilustrasi 1. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku, pegangan, dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik. Namun, masih terkait erat konten buku teks. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Satu atau dua? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi 2. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik. Namun, masih terkait erat konten buku teks. Hasil belajar siswa merupakan prestasi yang dicapai siswa secara akademis melalui ujian dan tugas, keaktifan bertanya dan menjawab pertanyaan yang mendukung perolehan hasil belajar tersebut, menurut Dahi tahun 2020. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kami, ilustrasi 2 cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Hal ini dikarenakan sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka yang sedang dilaksanakan. Hasil belajar siswa tidak hanya dikomunikasikan dalam bentuk angka-angka prestasi belajar, tetapi dalam bentuk deskripsi kemampuan kompetensi yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolahan, selalu sejalan dengan tujuan yang tercantum pada indikator yang sudah direncanakan oleh guru. Dalam menyusun atau menetapkan indikator, guru mengacu pada taksonomi tujuan pendidikan yang disusun oleh Bloom, yaitu berupa pengetahuan, ranah kognitif, sikap, ranah afektif, dan keterampilan, ranah psikomotor. Yang ketiganya dapat dirinci lagi menjadi bermacam-macam kemampuan yang perlu dikembangkan dalam setiap proses pembelajaran, menurut Subagia dan Wiratma tahun 2016. Ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2. Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kami lebih sering menggunakan ilustrasi 1. Pilihan ini karena pendekatan tersebut menekankan pada fleksibilitas dan menggunakan buku teks. Pada ilustrasi 1, buku teks tidak diikuti secara kaku sesuai dengan urutan penomorannya, tetapi digunakan berdasarkan tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai. Hal ini memungkinkan saya untuk lebih menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, memfokuskan pada konsep atau keterampilan tertentu yang perlu dikuasai terlebih dahulu, tanpa harus terpaku pada urutan yang sudah ditetapkan dalam buku teks. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber rujukan, penggunaannya tentu berdasarkan tujuan yang diinginkan, sehingga penggunaan bukan terdapat pada urutan penomoran, melainkan pada urutan tujuan yang hendak dicapai. Buku teks dapat membuat peserta didik belajar sistematis untuk mempertegas kembali pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru, dapat mengulang materi, dan untuk mengikuti pembelajaran berikutnya, sehingga peserta didik hanya perlu melihat kembali bagian-bagian yang hendak dipelajari. Ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi 2. Buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari,
didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Satu atau dua? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi, kelompok kami memilih ilustrasi nomor 2. Pada ilustrasi nomor 2 menggunakan berbagai sumber belajar primer dan sekunder. Pada ilustrasi tersebut memerhatikan pemahaman mendalam yang dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mempelajari, mendalami, mengeksplorasi, menguji, dan mengkritisi buku teks. Kemudian, penggunaan sumber belajar dapat memberikan pemahaman lebih luas kepada siswa terkait materi yang sedang dipelajari. Sedangkan, pada ilustrasi nomor 1, siswa lebih terbatas dalam mencari sumber belajar. Jadi, menurut kelompok kami, ilustrasi nomor 2 lebih efektif karena penggunaan berbagai sumber belajar yang dapat dalam pemahaman siswa. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Kelompok kami berpendapat bahwa ilustrasi nomor 2 lebih cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Sebagai generasi yang hidup di era digital dan informasi yang terus berkembang, siswa kekinian memiliki akses ke berbagai sumber belajar dan informasi melalui media sosial, situs web, dan platform media pembelajaran online. Oleh karena itu, pendekatan nomor 2 yang memerhatikan pentingnya pemahaman dan penggunaan materi pembelajaran secara mendalam dan menggunakan berbagai sumber belajar sangat relevan untuk siswa kekinian. Berikut merupakan daftar pustaka yang dipakai oleh kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita simak ya video paparan hasil dari diskusi kita kemarin. Mungkin dari diskusi hasilnya itu akan ada timbul yang namanya pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dirasa belum pas untuk kita jadikan bahan diskusi. Nanti silahkan, tadi sudah saya bentuk dua tim, satu tim yang memberikan tanggapan dan jawaban, satu tim yang akan memberikan pertanyaan. Saya harap untuk pertanyaannya sesuai dengan topik kita dan bagian kita ya, yaitu tentang buku teks sebagai sumber belajar. Ya, silahkan yang mau bertanya bisa angkat tangan dan nanti bisa langsung dijawab oleh pertanyaannya oleh tim yang memberikan tanggapan dan jawaban. Nanti silahkan yang lain juga menyimak apabila ingin menambahkan lagi juga persilahkan. Silakan kami berikan waktu untuk kita bertukar pikiran di diskusi pada malam hari ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya, terima kasih waktunya. Mau bertanya mengenai bagaimana guru dapat memilih buku teks yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran dan apa kelebihan menggunakan buku teks dalam pembelajaran dibandingkan dengan sumber informasi lainnya. Mungkin itu pertanyaan saya. Silakan bisa dijawab dari tim yang menjawab salah satu. Iya, mohon saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Balawan. Jadi pertanyaannya, bagaimana guru dapat memanfaatkan buku teks dalam pembelajaran di kelas? Betul, Mas? Ya, betul. Kalau menurut saya, guru dapat menggunakan buku teks sebagai panduan untuk merancang kurikulum, menyusun rencana belajar, dan memberikan tugas yang mendukung pemahaman peserta didik. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silakan ada tambahan dari teman-teman sebelum kita berikan umpan balik ke Mas Balawan. Kalau tidak ada, langsung kami berikan Mas Balawan ada umpan balik. Bagaimana jawabannya kira-kira seperti itu? Ya, mungkin cukup ya jawabannya. Baik. Ada lagi? Silakan dari tim memberikan uh, pertanyaan untuk bisa ditanyakan kepada tim yang memberikan sanggahan dan menjawab dari diskusi paparan yang telah kita sepakati kemarin. Silakan, bisa langsung disampaikan.
Sekali lagi ya, saya ulangi untuk tim yang memberikan pertanyaan atau yang bertanya adalah satu ada Aldi Firmansyah, dua Niken Bintarawati atau dan tiga Mas Balawan Aliman Amali. Ya minimal ada tiga pertanyaan lah agar kita lebih banyak eh, kolaborasinya, lebih banyak jawabannya untuk agar kita menjadi terbuka pikirannya dan tambah wawasannya untuk kegiatan diskusi di ruang kolaborasi ini. Silakan. Atau mungkin Mas Baik, ya. saya izin bertanya. Eh, bagaimana buku teks dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran jarak jauh atau online? Ya, silakan bisa ada yang menjawab dari tim memberikan sanggahan dan Izin jawaban. Ya, izin menjawab, Mas. Untuk pertanyaannya Mas Aldi tentang bagaimana buku teks dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran jarak jauh atau online. Menurut saya, guru dapat memperhatikan tugas yang mengharuskan peserta didik membaca buku teks, kemudian menyediakan diskusi online tentang materi buku teks, dan memanfaatkan platform digital untuk mengakses buku teks secara online. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari rekan yang ingin menjawab? Sudah, Mas. ya, silakan. Ada tanggapan umpan balik? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mas Aldi. Apakah jawaban tersebut mungkin ada umpan balik, Mas Aldi Firmansyah? Cukup ya, mungkin. Ya, cukup. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan untuk menutup diskusi malam ini dari pembahasan kita. Silakan. Mungkin Mas Balawan, silakan bisa bertanya kembali. Izin bertanya lagi ya, untuk mengenai apa manfaat lain dari buku teks dalam pembelajaran selain sebagai sumber informasi? Dan bagaimana buku teks dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca bagi peserta didik? Mungkin itu. Silakan dari teman-teman yang memberikan tanggapan dan jawaban yang belum memberikan, silakan bisa. Mungkin ada Ya, Mbak Anis atau Mbak Rizka, silakan. baik, Mas. Izin Hmm. menjawab pertanyaan dari Mas Balawan. Apa manfaat lain dari buku teks tadi? Nah, bagaimana buku teks dapat digunakan? Nah, menurut saya, manfaat dari buku teks juga dapat menjadi referensi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan menulis, dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang suatu objek bagi peserta didik. Nah, buku teks dapat digunakan untuk melatih keterampilan membaca peserta didik melalui latihan membaca, pemahaman teks, dan menganalisis informasi yang disajikan. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih jawabannya. Silakan untuk Mbak Rizka Fitrianya, mungkin ada yang ditambahkan. Mbak Rizka Fitriana, ada yang ditambahkan mungkin? Cukup, Mas. Ya. Apakah jawaban tersebut ada umpan balik dari Mas Balawan? Ya mungkin cukup bagus ya jawabannya. Saya juga bisa menerima. Ya mungkin itu aja. Ya. Kalau dirasa cukup mungkin ya, ada lagi mungkin pertanyaan terakhir saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan untuk diskusi malam hari ini sebelum disampaikan notulen dari rekan kita, Saudari Septian dan juga Saudara Jamaluddin Said. Sekali lagi, apakah ada mungkin hal-hal yang mungkin didiskusikan lagi? Ya, kalau dirasa cukup, silakan untuk
Saudari Septian Revinda Argiandini untuk memberikan notulen. Hasil dari pertemuan malam ini diskusi dan kita menyimak dari hasil diskusi kita kemarin via grup yang sudah kita sepakati bersama. Silakan untuk Mbak Septian, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada manajer Pak Mas Agusta untuk notulensi yang dapat saya sampaikan dalam diskusi kali ini, yaitu yang pertama, buku teks ini memang membantu peserta didik dalam memahami materi-materi yang baru. Selain itu, buku teks juga mampu memberikan arahan untuk pembelajaran lebih lanjut bagi peserta didik yang memiliki minat khusus. Sebagai sumber belajar, buku teks juga bermakna sebagai sebuah sarana untuk memastikan keseragaman standar yang baik. Dalam hal pembelajaran, buku teks juga berfungsi sebagai sumber belajar dan media yang sangat penting untuk mendukung tercapainya kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, buku teks yang digunakan dalam menunjang peningkatan hasil belajar dan mencerdaskan bangsa ini, guru juga harus pandai atau memperhatikan beberapa hal dalam penggunaan buku teks untuk media pembelajaran, salah satunya yaitu kesesuaian buku teks dengan kurikulum yang berlaku, yaitu saat ini kurikulum Merdeka, dan berkaitan juga erat dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran di kelas. Guru juga perlu memperhatikan kelayakan isi buku teks, tingkat kesulitan yang sesuai dengan peserta didik, serta keberagaman materi yang disajikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari diskusi malam ini bahwa buku teks sebagai media pembelajaran dapat membantu guru dan peserta didik dalam memahami materi-materi yang baru. Selain itu juga mampu memberikan arahan untuk pembelajaran lebih lanjut bagi siswa yang memiliki minat khusus. Selain itu, sumber belajar, media juga sebagai buku teks juga sebagai sumber belajar yang bermakna, yang dapat membantu proses pembelajaran. Mungkin itu sedikit notulensi dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya, Mas Faujan. Itu Pak Manajer. Terima kasih waktunya Mbak Septiana. Silakan Mas Fauzan bisa menambahkan sebagai penguatan. Oke, terima kasih Pak Manajer. Di sini saya akan menyampaikan notulensi presentasi kelompok 1 topik 6 ruang kolaborasi PPK yang dipimpin oleh Pak Manajer Saudara Agusta Rusandi, dan presentasi tadi disampaikan oleh Rizky Kurniawati dengan banyak pertanyaan. Yang pertama tadi ada dari Saudara Balawan, bagaimana guru dapat memanfaatkan buku teks dalam pembelajaran di kelas. Dengan jawaban, buku teks dapat digunakan guru sebagai panduan pembelajaran untuk memberikan tugas dan pengetahuan kepada peserta didik. Untuk jawaban yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua dari Saudara Aldi Firmansyah, yaitu bagaimana buku teks dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh secara efektif. Dengan jawaban, guru dapat memperhatikan siswa dalam penggunaan buku teks dan dapat digunakan secara online juga. Terus yang terakhir pertanyaannya yaitu dari Saudara Balawan juga, apa manfaat lain dari buku teks? Jawabannya yaitu dapat dijadikan referensi sehingga siswa berpikir kritis serta keterampilan siswa dapat menganalisis tugas-tugas yang telah diberikan guru dengan baik. Nah, itu adalah notulensi presentasi kelompok 1 topik 6 ruang kolaborasi, dan untuk kesimpulannya sebagian besar sudah disampaikan oleh Saudara Septian tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Manajer Saudara Agusta Tri Rusandi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, tadi sudah dibacakan notulensi dari rekan-rekan kita. Ya, pada intinya kita tadi sudah melakukan pembahasan dari berbagai banyak hal ya terkait dengan buku teks sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya mungkin nanti setelah hasil dari diskusi kita ini, silahkan sudah saya record dalam bentuk video, nanti rekan-rekan bisa mengupload sebagai tugas untuk didemonstrasi kontekstual disertai dengan naskah yang kemarin sudah kita buat bersama dan juga salindia yang sudah dibuat oleh Saudara Rizky.
sebagai bentuk lampirannya. Terima kasih, itu saja. Kalau tidak mungkin tidak perlu kita lanjutkan lagi pembahasannya karena sudah cukup jelas sebagai bentuk tugas kita untuk kegiatan PPK pada topik 6 kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam warahmatullahi wabarakatuh.